Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari ini kembali kita bisa bersama menemani aktivitas ataupun istirahat siang Anda semuanya hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kita akan gulirkan selama 1 jam dalam bincang-bincang kita di klinik kita. Bincang kesehatan, mungkin share ataupun bertanya kesehatan. Siang hari ini adalah kita terkait dengan kesehatan gigi ya. Bersama Dr. Gigi Triwibowo sudah di tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar bagaimana dokter hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat walafiat ya. Dan tentunya ada mempunyai pengalaman, mempunyai pertanyaan terkait gigi, nanti akan kami terima di kesempatan siang hari ini. Utamanya di kesempatan siang ini Dr. Gigi Triwibowo akan menyampaikan tema terkait kapan kita boleh cabut gigi. Wah, ternyata cabut gigi ada masanya ya. Iya. Nggak bisa sembarangan ya. Iya. Moga dokter silakan. Iya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, pemirsa sekalian yang kami hormati, alhamdulillah siang hari ini kita bisa ketemu lagi di forum klinik kita. Dan pada siang hari ini, sebagaimana tadi disampaikan bahwa saya akan mengangkat topik yang sebetulnya topik ini juga berawal dari pengalaman di tempat praktek. Yang akhir-akhir ini juga, jadi bukan nanti saya suka ngangkat yang dekat-dekat ini terus kita jadikan sebagai bahan perbincangan ya, mudah-mudahan karena kasusnya juga baru anget gitu ya, anget di tempat saya betul di tempat praktek gitu, sehingga mudah-mudahan juga akan menjadi perhatian juga di saudara-saudara kita yang lain, bahwa memang banyak orang yang begitu gampangnya minta cabut gigi. Giginya dicabut, iya betul. Giginya dicabut karena apa? Karena nggak mau diganggu dengan rasa sakit, ya entah itu dirinya sendiri ataupun keluarganya, terutama sekali anaknya. Lah ini yang agak repot ini. Anaknya yang masih kecil sedang dalam pertumbuhan, ya tiba-tiba giginya bermasalah, sakit, nangis gitu ya, berhari-hari. Pada saat diperiksakan memerlukan beberapa tahapan tindakan ya, karena dengan pertimbangan anak itu nanti masih panjang usianya, masih lama harapannya begitu, sehingga mestinya jangan sampai giginya itu yang mestinya masih bisa berfungsi sampai tua, tapi oleh bapaknya ya diputus gitu aja ya, belum waktunya diputus. Nah ini karena ini nanti akan berdampak ke belakang lebih panjang lagi. Ya, jadi ternyata cabut gigi itu yang sementara orang mengatakan itu nanti akan menyelesaikan masalah saat itu gitu ya. Tapi sebetulnya itu bagi kami, menurut kami dari ilmu yang kami pelajari itu awal masalah. Ya. Malah awal masalah ya? Bukan akhir masalah, tapi justru awal masalah yang nanti akan mengikuti. Ya. Hanya gara-gara itu tadi nggak mau terganggu oleh rasa sakit, nggak mau terganggu oleh tangisan anaknya, terus dengan gampangnya minta itu. Ya. Sehingga sempat juga kadang-kadang muncul satu candaan, gitu ya, satu candaan lebih baik ya sakit hati daripada sakit gigi. Ya, itu karena saat itu sedang sakit gigi. Itu lagunya Maggie Z itu. Ya, coba kalau saat itu baru sakit hati mungkin beda lagi suaranya gitu ya. Nah, itulah oleh karena itu maka saat ini saya mengangkat ini, mudah-mudahan nanti menjadi perhatian kita semua, tidak gampang-gampang ya. Pendengar pemirsa, sebagaimana pernah saya sampaikan juga di forum ini ya, hendaknya kita itu kalau mau melakukan sesuatu ya, apapun itu, bukan hanya cabut gigi sebetulnya, melakukan sesuatu itu kita harus tahu dulu ya, harus tahu dulu kenapa kita melakukan sesuatu itu ya. Kita melakukan sesuatu kenapa, dan kita tahu pula setelah kita lakukan sesuatu itu nanti ada dampak apa di belakangnya. Nah, itu harus kita tahu
ya. Dengan kata lain, ya, kita melakukan sesuatu itu harus benar-benar berdasarkan pemahaman, berdasarkan ilmu yang ada gitu ya. Bukan hanya sekedar ya yang penting saya saat ini merasa nyaman, saat ini merasa enak, tanpa peduli nanti dampak negatif yang akan dialami ke depan nanti apa. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ya. Berawal saya mengangkat ini berawal dari riset yang dulu pernah saya sampaikan juga di beberapa pertemuan yang lalu, riset kesehatan, utamanya kesehatan gigi ya, yang dilakukan oleh jajaran Kementerian Kesehatan di tahun 2018 yang lalu sebelum COVID gitu ya, bahwa dari hasil riset itu lebih dari 50% ya, lebih dari 50% atau tepatnya 57% ya, penduduk Indonesia itu bermasalah dengan giginya. Ya, lebih dari 50% ya, 57% ya. Dan dari sekian kasus ini hampir separuh ya, itu berkenaan dengan gigi berlubang. Ya, hampir separuh ya. Itu. Kemudian dari kasus ini menurut penelitian juga riset yang dilakukan itu ternyata yang mendapatkan akses pelayanan kesehatan dengan baik itu ya hanya sekitar 10-15%, masih kecil sekali. Nah, masih kecil sekali. Kemudian juga yang menarik bahwa kasus gigi berlubang ini yang terbesar itu menimpa anak-anak. Ya, menimpa anak-anak. Ya. Artinya apa? Anak-anak yang mestinya harapan ke depannya itu masih ya, usianya masih panjang, terus kemudian kesempatan untuk melakukan sesuatu itu masih panjang, itu ternyata baru ya, masih di usia anak-anak itu sudah mengalami gangguan gigi. Nah, ini yang cukup memprihatinkan, cukup memprihatinkan. Ya. Ya, penyebabnya macam-macam ya, tapi apapun penyebabnya ya, apapun penyebabnya itu menjadi satu keprihatinan kita bahwa kenapa kok anak-anak yang mestinya ke depan itu masih harus ya, diberi kesempatan panjang untuk macam-macam yang dilakukan, itu kenapa harus terganggu ya. Nah, maka kalau ini tidak dilakukan perawatan dengan baik ya, maka sudah jelas nanti sebagian besar dari anak-anak kita nanti ke depannya akan mengalami gangguan ya, di giginya. Ya. Adanya gangguan di gigi otomatis nanti akan ada gangguan juga di fungsi gigi itu sendiri. Ya. Kita tahu fungsi gigi itu minimal 3 ya, ada 3. Fungsi pengunyahan jelas itu nanti akan sangat mengganggu. Kalau fungsi pengunyahan terganggu, berarti nanti asupan gizi bisa terganggu. Ya. Nanti juga akan berdampak di kecerdasan. Ya. Kemudian yang kedua, fungsi bicara. Ya. Fungsi bicara dengan gigi yang terganggu tadi, ya, karena gigi itu juga menjadi salah satu titik artikulasi dari pembicaraan kita, dari apa namanya kalau dalam Quran itu makhrajnya, ada makhraj yang berkenaan dengan gigi. Makharijul ya, huruf. Makharijul huruf. Sifat-sifat huruf. Itu. Ya. Kemudian yang ketiga kecantikan. Nah, itu jelas ya. Kalau nanti yang terganggu ya, kalau laki-laki sering saya sampaikan juga di sini, kalau laki-laki kita it's okay lah ya, mungkin rada-rada ompong atau mungkin rantai gigi depannya kosong, kita masih pede kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan, ya ini, kalau depan ompong jelas terganggu, kalau belakang ompong kempot, nah gitu, itu harus diperhatikan ini. Kok cowok nggak kempot kenapa, Dok? Kok kalau putri kempot, kalau putra nggak kempot? Sebetulnya sama. Sebetulnya sama, kalau beneran agak gemuk jadi nggak kempot, karena didukung oleh itu tadi. Coba kalau langsing ya, putri juga kalau gemuk juga nggak kelihatan, nggak begitu kelihatan kempot. Tapi dia bagaimanapun juga kalau sebelah, kalau dua-duanya mungkin imbang ya, tapi kalau sebelah nanti akan nampak juga.
Lah, oleh karena itu kalau nanti tidak dilakukan perawatan dengan baik, ya, dari hal-hal ini tadi, dari hasil riset ini tadi, kalau tidak dilakukan perawatan dengan baik, pasti nanti akan ada gangguan, terutama ya anak-anak. Ya. Anak-anak itu nanti kita juga belum membedakan kemarin di riset itu untuk laki-laki proporsinya berapa, perempuan berapa, itu kita ada, tapi hari ini memang tidak saya bicarakan tentang hal itu. Nah, kemudian juga pernah saya sampaikan juga di sini, kalau kita kehilangan gigi gerigi, ya pernah saya contohkan juga di model nih, yang kebetulan modelnya juga saya bawa. Kalau ada kehilangan gigi gerigi, kemudian tidak ditutup atau tidak diikuti dengan pemasangan gigi tiruan, ya, pasti nanti akan terjadi perubahan keseimbangan dari gigi gerigi itu. Di antaranya apa? Di antaranya nanti gigi cenderung condong atau ambruk kepada daerah yang kosong, yang nggak ada giginya tadi. Condong roboh atau condong ke sana. Kemudian yang di sebelahnya, yang kalau giginya ompong bawah, yang gigi atasnya nanti akan turun, ya, akan turun. Nah kalau sudah seperti itu, modot atau bahasa Jawanya, ya, kalau sudah seperti itu nanti pasti akan gampang rusak. Nah, gigi itu akan gampang rusak. Nah ini yang menjadi perhatian kita, ya. Dan itu otomatis, ya, nanti akan mengganggu pengunyahan. Nah tadi saya katakan tadi, kalau ada gangguan pengunyahan, kalau ringan mungkin ya enggak apa-apa, ya, itu enggak begitu terasa. Tapi kalau sudah sampai cukup berat, itu nanti bisa, ya, bisa mengganggu asupan gizinya juga, ya. Ya. Terlebih lagi, ya tadi saya singgung tadi, kalau kerusakan itu di gigi depan, ya, rusaknya gigi depan, nah itu nanti tampilan nanti akan otomatis, ya, dengan berubahnya tampilan nanti otomatis akan membuat rasa PD-nya berkurang. Nah, kalau rasa PD-nya berkurang, rentetannya panjang juga nanti, ya, rentetannya panjang juga. Nah, apalagi gitu, ya, tadi apalagi kalau gigi depan, terus apalagi, ya, yang terkena itu anak-anak perempuan kita, putri-putri kita, ya, coba kita bisa bayangkan, ya, tadi kalau yang hilang belakang bisa kempot, ya. Apalagi, ya itulah masih banyak apalagi itu, apalagi kalau putri dan yang hilang gigi depan. Nah, saya sampaikan guyonan kita, putri kita itu dagangan gitu, ya Mas, ya. Putri itu dagangan, iya, mau tidak mau kita harus kita akui, ya. Apalagi sekarang sudah masker sudah nggak ada. Sudah nggak pakai masker, banyak nggak pakai masker. Jadi kalau ompong kelihatan, ya, putri kita ompong, kelihatan, ya. Tuh. Kalau putra, oke. Ya, saya pernah punya pasien itu, Masya Allah, umur 30-an 5 atau 36, belum menikah, ya. Saya tidak tahu apakah ada hubungannya dengan itu apa belum, tapi yang jelas giginya habis, Mas. Baru umur 35 atau 36 tahun giginya habis. Udah tinggal akar-akar. Karena apa? Karena ya pola makannya macam-macam itu nggak di ini. Kebersihan jelas itu nggak dipikir. Ya, dia gaya hidup dia agak, saya menilai memang agak berantakan. Artinya agak berantakan itu ya sudah suka gitulah, pergaulannya juga nggak ini. Artinya ya mungkin sekolahnya dulu juga sudah mulai SMA itu sudah mulai nggak genah, mungkin saya juga nggak ini. Terus pergaulannya, dia kerja ya sudah seperti itu, sehingga dirinya, ya, tidurnya, pulangnya kemana kayaknya juga nggak terurus. Dan itu berakibat itu tadi, berakibat giginya baru 36 mungkin, ya 30. Habis semua. Habis semua, satu pun nggak ada. Sudah. Ya tinggal yang tersisa tinggal akar-akar aja. Ya, itu. Ya. Nih, dah kalau seperti itu, makanya tadi saya ikuti dengan apalagi bermacam-macam apalagi itu harus menjadi perhatian kita. Kalau yang terkena anak-anak kita, yang terkena putri-putri kita, yang terkena putri-putri kita dan gigi depan, ya itu sayang, ya itu. Bahkan juga sering saya katakan dengan guyonan itu, walaupun
banyak orang yang oke lah kalau ompong dikasih gigi palsu. Gigi palsu itu nggak enak. Ya. Saya juga prihatin kalau ada orang yang ompong tidak dipasang, saya prihatin. Tapi kalau ada orang yang pasang gigi, saya prihatin juga, apalagi masih muda. Ya, masih muda sudah pakai gigi palsu. Ya. Kalau mungkin usianya sudah 50 atau 50-an lah ke atas, silahkan. Itu mungkin ya sudah waktunya ada yang rusak. Tapi baru 20-an sekian atau 30-an sekian kok udah pakai gigi palsu, itu rusak sebelum waktunya menurut saya itu. Atau salah tadi, salah memutuskan. Ya, salah memutuskan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ya. Untuk mengingat kembali bahwa gigi itu sebetulnya kan, ya, beberapa waktu yang lalu saya sampaikan tentang gigi berlubang itu ada 3 lah ya, tiga ini yang berlubangnya baru di di permukaan ya, ya kurang lebih sekitar kedalaman 1 sampai kurang dari 2 mili lah. Itu berarti masih lapisan pertama. Ya, lapisan pertama itu biasanya masih belum terasa sakit apa-apa. Ya. Dan itu biasanya masih belum diperhatikan. Bahkan dia malah kadang nggak merasa giginya kerowok, itu nggak merasa. Ya. Nah, maka cenderung ini terabaikan, nggak dipikir atau nggak ada pemikiran, oh ini harus ke dokter gigi segera diatasi, belum biasanya. Nah, ini makanya kita juga harus mulai. Ya, sekarang ini kita lihatlah gigi kita, ya. Mulai kita menyadari bahwa kita itu punya gigi. Gitu. Kalau punya gigi berarti sering memperhatikan giginya. Ada yang masalah apa enggak? Ya. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua itu kalau sudah sampai ke lapisan berikutnya, di bawah lapisan luar tadi, di bawah lapisan email tadi, ya. Lapisan dentin, ya. Lapisan dentin itu di sana sudah ada ujung-ujung saraf di sana. Sehingga kalau lubang itu sampai di lapisan ini sudah mulai terasa ngilu-ngilu, bahkan ada yang sampai sakit. Nah, ini biasanya sudah mulai ada perhatian. Tapi kadang-kadang perhatian itu pun juga kurang pas. Nah, ada perhatian karena sakit, minum obat. Setelah minum obat selesai. Atau dulu zaman dulu itu sering orang tua itu memberikan nasihat kalau giginya sakit suruh ngasih getah, ya, getah apapun ya, getah apapun sebetulnya cukup bagus. Ya. Atau kadang-kadang minyak batok itu cespleng itu mas, minyak batok atau minyak kayu lah, kayu yang dibakar nanti ada minyaknya, cespleng. Tapi harus diingat, cespleng itu bukan berarti sembuh. Rasa sakitnya memang hilang. Tapi ada kalanya nanti itu bikin giginya keropos, rontok. Nah, mestinya sakit itu saya juga beberapa kali sampaikan di sini. Sakit itu satu sinyal dari gigi kita. Itu gigi kita minta diperhatikan. Ya, minta diberitakan, minta diperiksakan. Harusnya gitu. Sehingga jangan sampai, sudahlah, nggak apa-apa, minum obat ini sembuh kak. Atau bahkan dulu pernah ada anak yang melakukan penelitian lomba karya cipta yang karya ilmiah remaja, gitu ya, kalau tidak salah itu. Saya pernah dijadikan sebagai tempat bertanya atau kayak narasumber gitu ya. Dan alhamdulillah menang waktu itu, hasil karyanya menang. Minyak bekicot, ya, liur bekicot bukannya, liur bekicot. Liur bekicot itu ternyata cespleng. Ya. Gigi sakit dikasih itu cespleng. Cuma dengan catatan yang dikasih itu jangan tahu kalau ini minyak bekicot. Nah, kalau tahu liur bekicot ya nggak mau mungkin ya. Tuh. Nah, tapi itu harus saya sampaikan saat itu, harus diingat bahwa itu tidak menyembuhkan. Jadi gigi berlubang itu tidak akan sembuh. Ya, tidak ada gigi berlubang sembuh itu. Kalau rasa sakitnya berkurang atau hilang bisa. Tapi lubang itu tidak akan sembuh.
kalau tidak dilakukan tindakan. Ya, tindakannya apa? Ya ditambal. Nah, maka kalau misalnya lubang sampai yang tadi, yang tahap awal tadi, harus segera ke dokter gigi ditambal, mumpung masih dangkal. Kalau sudah mulai sakit, ngilu atau sakit, segera ke dokter gigi. Itu nanti mungkin harus 2 kali kunjungan, atau bisa jadi kalau belum terlalu parah 1 kali selesai, bisa. Nah ini harus cepat. Ya, kalau sudah sampai ke lapisan 2 itu sudah harus sangat cepat segitu. Jangan ditunda-tunda. Nah apalagi kalau ternyata sudah sampai ke yang lapisan berikutnya, itu lapisan saraf, sudah mengenai lapisan saraf. Itu rasa sakitnya biasanya hebat, ya, sangat sakit. Kepala. Ya, sampai kepala. Tapi ada juga yang nggak sakit sama sekali. Jadi tidak sama. Ya. Ada yang nggak sakit atau hanya ngilu-ngilu ringan, ada juga. Tahu-tahu habis kropos itu. Nah, maka kalau sudah sampai ke yang lapisan ini tadi, ke saraf gigi, itu mau tidak mau harus dilakukan perawatan saraf. Ya. Jadi tetap sampai lapisan yang dalam pun itu harus dilakukan perawatan. Hanya saja kalau sudah sampai ke lapisan saraf ini, perawatan harus dilakukan sampai 5 kali, gitu Mas. Harus lama, jelei memang, betul, jelei sampai 5 kali. Ya. Sehingga banyak juga dari pasien-pasien itu yang baru 2-3 kali sudah nanya, belum selesai dok. Nah, itu. Padahal sudah dikasih tahu 5 kali. Nah, ini karena memang jelei, ya, menjemukan. Tapi harus diingat bahwa ini bagaimanapun juga, ya, memang ada opsinya, ya, dicabut kemudian dilakukan pemasangan gigi palsu. Ya. Tapi harus ingat, pemasangan gigi palsu nggak enak. Yeah. Masih lebih enak, masih lebih nyaman gigi yang tadi dilakukan perawatan saraf tadi, walaupun sampai 5 kali. Bahkan kalau dihitung-hitung secara ekonomis, ya, tetap masih lebih menguntungkan gigi tadi, gigi yang asli tadi, yang walaupun dilakukan perawatan sampai 5 kali. Nah, ini. Ya. Dokter, kita nanti lanjutkan kembali ya. Oke, ya. Penyampaian di siang hari ini, dan pemirsa dan juga Anda pendengar, kami akan undang partisipasi Anda. Silakan Anda yang punya keluhan, punya pengalaman terkait permasalahan kesehatan gigi, kami undang untuk bergabung di line telepon 02716793000 atau SMS WA di 08112553.000. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Anda masih bersama kami dalam klinik kita siang hari ini, dan kita masih bersama Dr. Gigi Triwibowo yang mengajak kita bincang terkait kapan boleh cabut gigi sebenarnya. Kalau saya tadi menyimpulkan malah jangan dicabut ya kalau dari dokter. Yeah. Karena masih lebih nyaman yang asli begitu. Nah, kita ada banyak pertanyaan di telepon maupun di WA. Kita akan terima dulu yang di line telepon 6793000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa, di mana? Ibu Sri, Mas. Ibu Sri di mana, Bu? Pacitan. Oh, nggih, silahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari, Bu. Iya, terima kasih. Dok, yang saya tanyakan, gigi saya di atas gigi kiri atas dari belakang nomor 2 itu kan sudah goyah banget. Tapi habis saya itu rendah. Akhirnya saya pengen cabut gigi kemana-mana, ke puskesmas, ke dokter, ini nggak ada yang berani begitu. Apabila HB-nya tidak di atas 10, sedangkan HB saya susah untuk 10 aja susah, 9 aja susah begitu. Yang saya tanyakan, apakah gigi saya yang goyang itu nanti akan timbul sesuatu yang tidak baik, apa bagaimana ya dok? Ya mohon penjelasannya untuk
kesehatan gigi tersebut. Terima kasih dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri Pacitan. Bu Sri di Pacitan. Ya, kalau seperti ini terpaksa gitu ya, terpaksa tidak segera mencabutkan giginya. Dan ingin sebetulnya, ingin tapi ke puskesmas, ke klinik, ke mana-mana belum ada yang berani. Karena HB tadi. Karena HB-nya rendah. Jadi saya kira Ibu minta rujukan aja ke vaskes pertama, nanti ke rumah sakit, ya, rumah sakit mana yang terdekat itu. Nanti di rumah sakit, insya Allah nanti akan ada solusi. Baik itu solusi itu nanti mengatasi gigi yang goyah tadi, ya, yang goyah tadi diperbaiki, ya, diatasi supaya nanti kegoyahan itu nanti berkurang dan bisa dipertahankan, atau ya karena kegoyahan sudah nggak bisa diatasi lagi, terpaksa memang harus dicabut, lah itu nanti akan ada jalan. Kalau di rumah sakit insya Allah nanti akan ada jalan, ya, akan ada jalan. Maka saya sarankan kalau ke vaskes pertama seperti di puskesmas, di dokter gigi praktek atau di klinik nggak bisa dilakukan, silahkan ke rumah sakit. Ya, syukur nanti ada upaya gigi bisa dipertahankan karena ini geraham, ya, dan tingkat kegoyahannya seberapa kita juga belum, ini nanti akan dipelajari, akan dilihat peluang untuk dipertahankan kira-kira ada apa tidak. Kalau ada nanti akan dipertahankan, gitu Bu. Jangan menyerah dulu lah, ya, jangan menyerah dulu, dicabut dulu jangan. Ya, diupayakan tetap bagaimana supaya gigi itu bisa dipertahankan, jangan dicabut. Ya, gitu Mas ya. Gitu ya, Mbak Ibu Sri yang di Pacitan. Ibu Sri, ya. Terima kasih bergabungnya. Kita masih buka, silakan seperti Ibu Sri di Pacitan 6793000 ataupun SMS WA di 08112553.000. Seperti yang satu ini di dokter, anak saya usia 4,5 tahun, bila tidur tengkurap dan menjadikan mulutnya membuka sehingga air liur keluar. Solusinya seperti apa? Ya. Kemudian untuk pemasangan behel untuk merapikan gigi bisa dilakukan mulai usia berapa? Anak laki-laki saya 12 tahun ini. Ya. Yang pertama tadi ya, untuk anaknya yang 4,5 tadi ya, 4,5 tidurnya sering tengkurap. Ya ini kebiasaan aja, dengan tengkurap otomatis kan mungkin pernafasannya agak kurang lega atau gimana, sehingga akhirnya cenderung membuka mulut. Padahal kalau membuka mulut jelas itu anak-anak, kadang-kadang bukan hanya anak-anak, dewasa pun kadang-kadang juga air liur yang tergenang itu tanpa kita sadari keluar gitu ya, mengalir keluar. Maka kebiasaan tidur tengkurap ini coba diatasi dulu lah ya. Kalau tengkurap ya kita balik ya, jangan sampai tengkurap. Ya, kalau masih tetap seperti itu saja, artinya tanpa tidur tengkurap pun juga mulut terbuka lah, itu harus, berarti kan ada jalan nafas yang mungkin terganggu gitu ya, sehingga akhirnya nafasnya lewat mulut. Nah, kalau nafasnya sering lewat mulut itu hati-hati juga, apalagi baru 4,5 tahun. Itu dengan kebiasaan yang kurang baik ini terus menerus, nanti gigi ada kecenderungan maju walaupun hanya dengan nafas ya. Pernafasan lewat mulut itu bisa mendorong gigi nanti agak maju. Makanya ini mumpung belum terlambat, diatasi lah ya, diatasi. Dan nanti bisa dimanfaatkan ya, konsultasi ke dokter gigi terdekat. Insya Allah nanti akan ada jalan ya, sehingga nanti anak ibu nanti tidak ada risiko mulutnya atau giginya nanti agak maju gitu ya. Ya. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua tadi behel usia berapa? Di usia berapa? Sebetulnya secara prinsip ya, sedini mungkin ya, lebih awal lebih baik ya. Dengan catatan anaknya memang sudah cukup kooperatif. Artinya apa? Dengan pemasangan alat itu dia mendukung ya, mendukung. Artinya mendukung itu nanti waktunya kontrol, waktunya periksa dan bisa menjaga dengan baik alat itu. Ya. Tapi kalau ternyata dipasang tapi dia sebetulnya nggak ada keinginan atau nggak ada semangat untuk memasang, lebih baik ditunda. Ya. Ini berdasarkan pengalaman juga ya. Ada
mungkin pernah saya ceritakan di sini. Saya punya pasien SMP bahkan ya. SMP itu berarti dia sudah umur ya 13-an lah ya, 13, 14 itu. Dipasang, tapi karena dia sama sekali nggak ingin, yang ingin bapaknya. Padahal anak putri ini. Giginya berantakan, anak putri, sebenarnya kan mestinya mendorong dia semangat untuk pasang. Ternyata enggak. Dia masih belum mau, masih merasa pede walaupun giginya berantakan. Saat dipasang, ya hanya bertahan beberapa lama, udah minta dilepas. Ya. Dan nggak berlanjut, artinya gagal gitu ya. Karena memang yang minta, yang ingin itu orang tuanya. Ya. Kemudian SMA, diulang lagi. SMA, ya harapan orang tuanya mungkin sudah gede ya, sudah malu. Orang tuanya sudah malu, tapi anaknya ternyata belum. SMA gagal lagi. Karena dipasang dan anaknya juga masih nggak mau. Masih enjoy ya. Masih enjoy dengan giginya berantakan itu. Ya. Kemudian setelah itu lulus SMA, kuliah. Nah, baru setelah kuliah anaknya yang minta. Gitu. Ya selesai karena anaknya yang minta. Selesai dan sudah bagus, sudah selesai sekarang. Nah ini satu pengalaman ya. Pernah juga terjadi SD ya. Ada anak SD minta, orang tuanya yang minta bukan anaknya, orang tuanya minta dilakukan perawatan. Ya tetap aja, ya walaupun ya tetap dilakukan perawatan dengan akhirnya molor lama, ya mau ndak mau akhirnya dianggap selesai karena anaknya sudah bosan ya sudah gitu ya. Tapi sudah lumayan, artinya ada perbaikan, tapi nggak bisa maksimal. Ya nggak bisa maksimal. Maka ini saya kira menjadi pertimbangan juga bagi orang tua yang ingin anaknya dipasang bracket tadi biar rapi gitu ya, dipertimbangkan ini. Ya, dipertimbangkan ini. Kalau si anak memang nggak mau, pada dasarnya nggak mau, dipaksa seperti apapun nggak akan bisa berhasil. Ya, ini sudah banyak hal. Bahkan pernah ada. Ini sebetulnya anaknya sangat ingin, ya orang tuanya anaknya sangat ingin, tapi hanya bertahan 3 atau 4 bulan sudah minta dilepas karena harus disadari bahwa pasang alat itu nggak nyaman, ya, nggak enak, ya, itu harus disadari. Ya. Kalau sudah sadar, oke, memang merasakan seperti itu siap, ya, merasakan nggak enak, silahkan. Tapi kalau masih ragu-ragu, ya ndak, lebih baik ndak. Ya, sayang biayanya yang terbuang gitu ya. Ya, itu Bu, Ibu tadi, Bu dari mana tadi ya? Baik, kita ke WA lagi dokter ya. Ya. Dari Raden di perwakilan Bener Meriah Aceh. Dokter, gigi geraham saya berlubang, kadang sakit, kadang tidak. Apa sebabnya? Apa sebaiknya dicabut ya, Dok? Ya. Ya, ini tadi sudah ada rasa sakit, ya, walaupun sakitnya kadang muncul, kadang enggak. Ya. Itu berarti sudah ada tanda-tanda gigi tadi lubangnya sudah minimal sudah sampai ke lapisan kedua tadi. Ya, itu sebaiknya sesegera mungkin datang ke dokter gigi, nanti biar dilihat, biar dipertimbangkan apakah nanti bisa langsung dilakukan tindakan nambalan atau harus melalui proses ya sampai 5 kali tadi itu. Tapi paling tidak masih ada rasa sakit, itu masih ada peluang untuk dipertahankan. Jangan mudah-mudah dicabut ya, jangan mudah-mudah dicabut. Ya, pencabutan ini tadi belum kita sampai ke sana, mumpung ini ada waktu. Pencabutan itu dilakukan kalau memang sudah tidak ada jalan lagi untuk dipertahankan. Opsi terakhir ya. Opsi terakhir. Jadi apalagi kalau sudah tinggal akar itu ya, udah itu sudah tidak ada baiknya dipertahankan. Tinggal akar, cabut ya. Atau sudah sangat parah ya, sudah sampai dengan saraf dan sarafnya sudah mati, mahkotanya sudah hampir habis, ya sudah. Itu tidak ada peluang untuk dipertahankan, cabut aja. Nah, ini saat kapan cabut gigi? Saat seperti ini tadi. Ya, tapi jangan cepat-cepat, jangan mudah-mudah. Harus dengan pertimbangan yang matang dari dokter gigi gitu. Okay. Baik, demikian. Masih ada waktu, saya bacakan lagi, ada banyak pertanyaan nih dokter.
sebentar. Dari Pak Asep Bandungan. Dokter, gigi atas saya sebelah kanan tinggal separuh. Udah. Dan yang sebelah kiri atas satu gigi udah bolong sampai ke dasar gusi. Mohon sarannya. Ya. Ini yang sampai ke dasar gusi ini ya. Berarti kan sudah dalam banget itu ya. Kalau itu gigi sudah mati dan sudah membusuk, mungkin nanti tetap saya sarankan datang ke dokter gigi untuk dilihat ya, peluang untuk dipertahankan. Kalau sudah nggak ada, cabut. Terus tadi yang tinggal separuh tadi, tinggal separuh itu kalau separuh mahkota tapi belum sampai ke dasar tadi ya, masih ada peluang dipertahankan, enggak apa-apa walaupun mahkotanya tinggal separuh. Ya, tetap seberapapun itu saya harapkan bisa datang ke dokter gigi terdekat untuk dilakukan evaluasi gitu ya. Apakah harus dicabut atau masih ada kesempatan untuk dipertahankan. Ya. Baik. Mungkin satu lagi atau dua. Ya. Ini dari Nur Rahim. Anak saya umur 7 tahun dokter, sakit gigi di bagian gerahamnya. Kalau dicabut apa masih bisa tumbuh lagi? 7 tahun. Ya. Gigi geraham belakang tadi ya. Kalau gigi geraham belakang umur 7 tahun itu sudah permanen ya. Gigi yang tumbuhnya umur 6 tahun. Pernah saya juga menjumpai, baru umur 7 tahun ternyata geraham yang paling belakang yang tumbuhnya umur 6 tahun itu sudah parah dan sudah nggak bisa dipertahankan. Kalau itu yang terjadi, ya sudah, kalau dicabut tidak tumbuh lagi. Tapi kalau dipertahankan sudah nggak bisa, ya apa boleh buat. Terpaksa memang harus dicabut. Maka ini yang menjadi perhatian kita. Baru 7 tahun, tapi kalau gigi geraham permanen atau geraham tetapnya rusak, lah itu sayang sekali. Ya, baru setahun usianya, ya, usia gigi itu. Ya, maka ini menjadi perhatian kita para orang tua ya. Anak-anak kita itu harus tetap kita kontrol ya. Gosok gigi terutama sebelum tidur itu yang kayaknya sulit untuk anak-anak ya. Kalau mungkin nanti pas habis sarapan mungkin masih bisa ya. Pas mandi oke lah, silahkan, enggak apa-apa. Jangan dihapus, jangan dihilangkan. Pas mandi kalau memang ada kebiasaan pas mandi, waktu mandi gosok gigi, silahkan, enggak apa-apa. Tapi yang sebelum tidur dan setelah sarapan jangan hilang. Itu harus tetap dilakukan gitu. Baik. Ya, kita harus akhiri dokter perjumpaan kita di siang hari ini. Ada pertanyaan yang belum kita tunaikan, insya Allah kita bacakan di kesempatan yang lainnya. Dokter, di penghujung ada yang ingin ditegaskan sekali lagi, dokter? Iya, jadi tadi bagaimana tadi saya sampaikan, kalau nanti kita menjumpai ada sesuatu di gigi kita, sesegera mungkin diperiksakan. Syukur-syukur kita punya kebiasaan secara periodik 6 bulan atau setahun sekali, silakanlah periksa. Sakit atau tidak sakit, periksa. Ya. Apalagi sekarang ada BPJS, bisa dimanfaatkan ya. BPJS bisa dimanfaatkan. Periksa aja, sekedar periksa, sekedar dilihat. Oke, apa. Kemudian kalau sudah sampai berlubang, lah ini harus mau tidak mau harus ditambal. Ya. Masih ada juga sekarang ini yang enggak ini ya apa? Lihat alat-alat kedokteran gigi, lihat suara mesin ini juga, mesin burnya ini masih masih takut, masih ini pelan-pelan lah, apalagi menimpa anak kita, ya udah diajak ke dokter gigi biar dengar, biar lihat, itu aja lah, enggak usah diinikan ya, itu. Kemudian tadi yang tidak kalah penting, gosok gigi secara rutin ya, bagaimanapun juga gosok gigi ini ya masih mujarab lah ya untuk menjaga gigi kita masih tetap baik itu. Kemudian kalau kita bepergian ya nanti sebentar lagi kita puasa, kemudian lebaran banyak bepergian itu kan. Bepergian sering saya sampaikan itu kumur. Nah, kumur itu juga salah satu cara yang cukup bagus. Kalau nggak sempat gosok gigi, kumur itu. Ya. Tapi kumur bukan sekedar kumur yang kenceng, gitu ya. Kumur dengan dikocok-kocok yang kenceng. Gitu. Nah, kemudian
permen, dulu pernah saya sampaikan juga, permen yang non gula, permen karet. Itu sama, permen karet yang non gula. Itu juga gosok gigi dengan permen karet tadi. Nah, itu saya kira bisa dipakai. Ya, kemudian tusuk gigi, oke lah silahkan tusuk gigi, tapi tusuk gigi jangan yang gede-gede. Dibikin tipis saja, jangan sampai merusak gigi, gusi ya. Itu silahkan dipakai ya. Segala cara bisa dipakai, silahkan. Kalau kita pas berpergian, mana yang bisa dipakai, pakai. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih dokter. Insyaallah kita bersama di kesempatan yang akan datang. Baik pemirsa dan pendengar, sampai di sini klinik kita menemani Anda semuanya. Saya Ali Rahman dan kerabat kerja pamit. Terima kasih atas dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.